Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizatul Munawaroh dari kelas Perbankan Syariah 3, NIM E 2019-1111. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa poin. Yang pertama tentang pengertian dari kebijakan fiskal, yang kedua tentang bagaimana kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yang ketiga tentang instrumen dalam kebijakan fiskal, dan yang keempat yaitu tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam. Sebelum masuk kepada materi, mari kita pahami tentang ekonomi. Ekonomi itu terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga dan nomos artinya aturan atau manajemen, sehingga jika disatukan menjadi segala aturan atau pengelolaan dalam rumah tangga. Dalam ekonomi terdiri dari dua macam, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Sedangkan ekonomi makro adalah sebuah satu ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian sebuah negara secara komprehensif, atau dengan kata lain, suatu perubahan ekonomi sebuah negara yang berdampak pada masyarakat dan juga pasar. Nah, kebijakan dalam ekonomi makro itu ada tiga. Yang pertama yaitu kebijakan fiskal, yang kedua kebijakan moneter, dan yang ketiga kebijakan segi penawaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal. Apa sih yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Menurut beberapa ahli mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu program pencapaian, tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah. Sedangkan fiskal adalah berasal dari kata fis, yaitu aspek finansial pemerintah. Jadi kebijakan fiskal itu berbeda dengan kebijakan moneter yang bertujuan menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang beredar. Kebijakan fiskal sering disebut dengan fiskal policy, yang biasa diartikan sebagai tindakan yang diambil pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Sehingga beberapa ahli itu berpendapat dan dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan dalam pengeluaran dan penerimaan anggaran yang membuat anggaran itu seimbang, defisit, atau surplus. Setelah mengetahui tentang pengertian dari kebijakan fiskal, saya akan membahas poin kedua, yaitu tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Kebijakan fiskal telah lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Di zaman Rasulullah SAW, sisi penerimaan APBN terdiri atas kharaj atau sejenis pajak tanah, zakat, khums, jizyah, dan penerimaan lain-lain. Sedangkan pengeluaran terdiri atas pengeluaran untuk dakwah, pendidikan, kebudayaan, iptek, hankam, kesejahteraan sosial, dan belanja pegawai. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penerimaan APBN pada masa itu. Yang pertama yaitu kharaj. Kharaj adalah pajak atas tanah, setara dengan pajak bumi dan bangunan atau PBB di Indonesia. Yang menentukan jumlah kharaj adalah pemerintah. Besarnya kharaj ditentukan oleh tiga hal, yaitu karakteristik tanah, jenis tanaman, dan jenis irigasi. Yang kedua yaitu zakat. Sumber penerimaan utama negara pada masa awal Islam adalah zakat. Pada awal masa pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil pertanian, dan hasil peternakan. Peraturan mengenai pengeluaran zakat pada tahun ke-9 Hijriah ketika dasar Islam telah kokoh. Pada masa permulaan Islam, zakat ditarik dari seluruh pendapatan utama, yaitu perdagangan, kerajinan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Yang ketiga adalah khums. Sumber pendapatan lainnya adalah khums, sebagaimana diatur dalam surah Al-Anfal tentang pembagian rampasan perang dan menyatakan bahwa 1/5 dari harta rampasan perang itu adalah untuk Allah, Rasul, dan kerabat Rasul, untuk anak yatim, untuk orang yang membutuhkan, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Rasulullah SAW biasanya membagi khums menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama untuk dirinya dan keluarganya, bagian kedua untuk kerabatnya, dan bagian terakhir untuk anak yatim piatu, orang yang membutuhkan, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Sekarang yang keempat adalah jizyah. Jizyah berupa pajak yang dibayarkan oleh kalangan non-muslim sebagai pengganti dari imbalan atau fasilitas ekonomi, sosial, dan layanan kesejahteraan yang mereka terima dari pemerintah Islam.
Pajak ini mirip dengan zakat fitrah yang diambil dari muslim setiap tahun. Dan yang terakhir ada kafaroh. Kafaroh atau denda yang dikenakan pada seorang muslim ketika melakukan pelanggaran. Denda dibayar dalam bentuk uang tunai atau bentuk lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen dalam kebijakan fiskal. Struktur APBN dan kebijakan yang diambil pada zaman pemerintahan Islam ditopang oleh sejumlah instrumen kebijakan fiskal, yaitu yang pertama, peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja. Dalam hal ini, Rasulullah SAW membuat kebijakan yaitu mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang kedua, mendorong terjalinnya kerjasama kaum muhajirin dan ansor untuk menciptakan lapangan pekerjaan, memperluas produksi, melengkapi fasilitas perdagangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan meningkatkan modal. Yang ketiga, membagikan tanah dan membangun perumahan untuk kaum muhajirin. Kebijakan yang kedua yaitu tentang pemungutan pajak. Kebijakan pemungutan pajak, setiap jenis usaha berhasil menciptakan kestabilan harga dan mengurangi inflasi. Yang ketiga, pengaturan anggaran. Dengan mengatur APBN secara cermat dan proporsional, serta terus menjaga keseimbangan, tidak akan terjadi defisit, bahkan akan surplus. Yang keempat, penerapan kebijakan fiskal khusus. Pada masa Rasulullah SAW diterapkan beberapa kebijakan fiskal khusus, yaitu tentang meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela atas permintaan Rasulullah, meminjam peralatan dari kalangan non-muslim dengan jaminan pengembalian dan ganti rugi apabila alat tersebut rusak, meminjam uang kepada orang tertentu dan memberikannya kepada orang yang baru masuk Islam, dan menerapkan kebijakan pemberian insentif. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen, yaitu kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan terdiri atas zakat, kharaj, khums, jizyah, dan kafaroh. Lalu, kebijakan pengeluaran antara lain kepentingan pertama diarahkan pada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara. Kepentingan kedua dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain. Yang terakhir yaitu tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Khursyid Ahmad mengkategorikan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada prinsip tauhid, rububiyah, khilafah, dan tazkiyah. Konteks dalam kebijakan fiskal dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan, yaitu pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyat. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya yaitu tanggung jawab terhadap perekonomian. Tanggung jawab dan tugas pemerintah dalam perekonomian diantaranya mengawasi faktor utama penggerak perekonomian, melarang praktek yang tidak benar atau diharamkan, dan mematok harga kalau memang dibutuhkan. Sedangkan tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, yang berisi tentang ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.